Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Benaran Cak. Seperti biasa kita akan mencoba membahas tentang MotoGP. Dan teman-teman, kali ini kita mungkin tidak terlalu fokus kepada Marc Marquez. Sebab kemarin sudah Marquez, nanti sampai komplain lagi. Tapi IWB akan bahas tentang jadwal MotoGP 2026 yang ternyata sudah dirilis oleh MotoGP dan semua tergambar dengan gamblang. Masalahnya, Cak, kita ada kita mendapatkan beberapa komentar-komentar dan pertanyaan-pertanyaan yang menggiring kepada salah satu keraguan. Apakah betul Mandalika akan tetap di MotoGP tahun depan? Keraguan-keraguan yang menyebutkan bahwa Mandalika sepertinya tidak akan mampu menggelar MotoGP tahun depan akibat finansial. Kita juga nggak tahu ya, beberapa rumor atau mungkin bukan rumor, mungkin lebih tepatnya komentar-komentar di grup-grup dan juga beberapa pertanyaan-pertanyaan yang IWB katakan ini adalah salah satu hal yang biasa ya. Kegelisahan, kegalauan IWB juga paham sekali. Makanya kita akan bahas tentang ini dan IWB ingin nge-share ke kalian semuanya perihal schedule MotoGP yang sudah dirilis oleh official MotoGP untuk tahun depan sehingga tidak ada rahasia di antara kita. Jadi biar gamblang, Kang Mas. Nah, teman-teman, sebelum kita melangkah ke sana, perkenankan IWB juga nge-share ya, ada additional information yang datang dari KTM, Cak. Jadi teman-teman, KTM walaupun sudah disuntik oleh Bajaj, dananya besar banget ya, diinjeksikan ke sana. Makanya sekarang Bajaj India menguasai saham yang sangat besar, mayoritas di KTM. Dan ternyata itu tidak mampu mengangkat performa dari KTM. Dan informasi update yang paling baru kita dapatkan, ternyata penjualan KTM mengalami penurunan yang sangat drastis. Juli ini setelah direkap penjualan KTM, ternyata penjualannya mengalami penurunan sangat signifikan hingga sampai 58%. Ini adalah sebuah kondisi yang tentu mengejutkan kita semuanya, Cak. Dan juga kondisi di mana sebagai bukti bahwa ternyata Pedro Acosta yang digadang-gadang menjadi ikon terbaru KTM tidak mampu mengangkat KTM. Tidak mampu mengangkat penjualan KTM. Walaupun tentu semuanya tidak selalu tergantung balap MotoGP, tapi suka nggak suka itu berpengaruh, Cak. Sama tahu sendiri di masa lalu bagaimana Yamaha Indonesia yang begitu luar biasa mampu menjual Jupiter MX 135 LC yang begitu fenomenal saat itu, dan banyak yang mengatakan semuanya berkat selain produknya tentunya berkat juga Valentino Rossi yang menjadi ikon saat itu dengan Komeng. Jadi memang timingnya sangat pas. Rossi lagi luar biasa pamornya dan juga memang produknya oke. IWB sempat ngobrol-ngobrol juga sama orang Yamaha dan memang saat itu ikon Rossi sangat kuat dan mampu mengangkat produk dengan luar biasa sehingga penjualannya juga sangat signifikan. Sementara kita lihat bagaimana dengan KTM yang ternyata tidak berpengaruh apapun terhadap penjualan mereka walaupun sudah ada ikonnya ya Acosta yang digadang-gadang sebagai pembalap muda bertalenta yang luar biasa. Dan ternyata melempem, Kang Mas. Koyok kerupuk kena kuah, Kang Mas. Itu bukti dan fakta. Dan saat ini KTM masih berusaha keras bagaimana berjuang. Mereka struggling sekali. Walaupun sudah tertolong dengan dana yang diinjeksikan oleh Bajaj kepada mereka. Tapi masalahnya adalah dengan daya serap pasar yang rendah. Dengan penjualan yang anjlok. Maka berpotensi akan ada pemecatan lagi dan lagi. Teman-teman, itu Cak dari update IWB yang pertama. Dan memang sejauh ini KTM bertekad racing department tidak boleh otak-atik, harus continue, harus go ahead. Tapi masalahnya itu, Cak, jika tidak ada kebangkitan dari KTM untuk penjualan mereka, maka ditakutkan di masa depan akan semakin banyak yang dipecat, Kang Mas. Itu update pertama. Nah, yang kedua, Cak, ada beberapa selentingan yang datang dari Honda, di mana mereka tertarik untuk kembali menarik Ogura. Itu selentingan yang sangat kuat. Sama tahu sendiri bagaimana Ogura sebenarnya di awal musim bagus ya di atas mesin Aprilia, akan tetapi setelah dia cedera, kebangkitan di Aprilia sangat sulit dan ini bertolak belakang dengan apa yang ditunjukkan oleh Bezzecchi yang luar biasa. Makanya teman-teman sepertinya Honda akan mencoba untuk mempelajari ulang ya untuk kontrak-kontrak dan sebagainya sebab Ogura sepertinya dilirik kembali oleh Honda. Sejauh ini semuanya masih berupa rumor, semuanya masih berupa selenting-selentingan. Jadi kita tunggu seperti apa. Itu yang pertama, beberapa informasi. Kita akan kasih lagi informasi lainnya. Tapi sama intip saja dulu detail dari jadwal MotoGP official per 24 kemarin. Official jadwal MotoGP yang sudah dirilis oleh MotoGP. Dan berikut yang bisa share sama semuanya detailnya di sini, Cak. Nah, Kang Bro, inilah data schedule official yang sudah diluncurkan oleh MotoGP, Cak. Jadi dari schedule ini pun kita tahu bagaimana dan seperti apa. Dan apakah betul Indonesia Mandalika terancam? Tentunya ada beberapa ya komentar-komentar miring IWB ingin share sama semuanya yang jelas seperti apa. Nah,
Teman-teman, ini adalah gambaran kesamaan semuanya bagaimana schedule MotoGP di 2026 yang mana sudah dirilis oleh MotoGP sekitar tanggal 24 Juli kemarin. Dan memang jika kita lihat untuk komposisi race-nya ini sedikit berubah dibandingkan dengan sebelumnya. Saya masih lihat bagaimana di tanggal 1 atau tepatnya mungkin kita lihat dari bulannya Cak, di mana untuk bulan Maret atau pertama kali beginning of the year 2026 ya 2026, maka di sini kita lihat ada 3 race yang akan digelar oleh MotoGP. Yang pertama ternyata langsung ke Thailand Cak, Chang International Circuit. Walaupun sejauh ini belum ada konfirmasi apakah akan terganggu race Thailand, mengingat kita tahu sendiri bahwa saat ini Thailand dan Kamboja sedang ada perang perbatasan dan memang sedang ada upaya untuk gencatan senjata dan lain sebagainya, tapi semuanya memang masih dipantau seperti apa kelanjutannya. Sebab beberapa hari sebelumnya kita tahu dikonfirmasi bahwa sirkuit Chang Buriram ternyata sebagai lokasi untuk berlindung saat kemarin terjadi tembak-tembakan antara Kamboja dan juga Thailand Cak. Jadi sejauh ini tetap tidak dibatalkan, akan terus dilanjutkan selama tidak ada perkembangan yang negatif antara Thailand dan Kamboja. Jadi teman-teman, race pertama akan digelar di Asia, pertama adalah Thailand dan kemudian dilanjutkan ke Brazil. Nah, Brazil ini adalah new circuit Cak. Saat ini masih proses homologasi, tapi sejauh yang kita dapatkan arahnya sudah confirm, walaupun tentu harus kita tunggu lagi. Dan Brazil ini artinya untuk pertama kalinya MotoGP kembali lagi setelah 2004. Dan ini adalah suatu kebanggaan bagi Brazil Cak. Dan race Brazil akan digelar di tanggal 22 Maret, akan digelar di sirkuit Autodromo International Ayrton Senna. Dan kemudian tanggal 29 langsung ke Circuit of America ya, jadi kota ke Amerika. Jadi ini adalah sebuah rentetan perjalanan yang cukup melelahkan ya kalau kita lihat Dorna ini, sebab dari Asia langsung ke Brazil dan kemudian ke Amerika. Kemudian di bulan April akan ada 2 race Cak. Yang pertama adalah di Qatar. Jadi Lusail Qatar yang biasanya opening seri sebelumnya, walaupun tahun ini sudah enggak, melanjutkan tradisi di tahun ini, maka Qatar Lusail akan digelar di race keempat atau tepatnya tanggal 12 April dan kemudian dilanjutkan di Jerez setelah dari Asia, kemudian Amerika, kemudian ke Timur Tengah, lalu akhirnya race MotoGP akan digelar di Spanyol, rentetan race yang akan digelar di 5 benua dan akhirnya kembali ke Eropa di tanggal 26 April tepatnya di Jerez, yang lalu dilanjutkan ke Prancis atau Le Mans di tanggal 10 Mei. Jadi di bulan April hanya ada 2 race, Qatar dan Jerez. Kemudian di tanggal atau tepatnya mungkin di bulan Mei ya Cak ya, Mei akan digelar 3 race sama dengan di bulan Maret Cak. Jadi di bulan Mei ini tepatnya di tanggal 10 Mei akan digelar Prancis Le Mans, yang kemudian dilanjutkan lagi ke Catalonia atau Barcelona Catalunya maksudnya Cak, di tanggal 17 Mei. Ini agak berbeda di mana Catalonia jika kita bandingkan tahun ini tidaklah masuk ke semester pertama untuk race, biasanya di paruh kedua yang akan digelar di Barcelona Catalunya, tapi ternyata untuk race kali ini di awal-awal musim Cak. Jadi di tanggal 17 Mei di 2026 maksudnya, dan kemudian dilanjutkan ke Mugello Cak, Italia. Jadi rentetannya memang bisa kita lihat petnya Cak ya, dari Prancis kemudian ke Catalonia atau Barcelona Catalunya, kemudian Italia. Dan lalu di tanggal 7 Juni, ini adalah bulan di mana MotoGP digelar lagi 3 kali Cak. Di bulan Juni itu yang pertama di tanggal 7 Juni di Hungaria, dan namanya adalah Balaton Park Circuit. Ini adalah salah satu sirkuit yang menarik untuk kita pantau. Dan kemudian di tanggal 21 Juni seperti biasa di Brno, Ceko, Republik akan digelar. Dan lalu di tanggal 28 Juni sirkuit Assen Cak, di Belanda Cak. Jadi ini adalah salah satu pelengkap. Dan kemudian dilanjutkan kembali di tanggal 12 Juli, ini ada hanya 1 race di Jerman, Sachsenring. Dan kemudian di bulan Agustus lanjutkan di Silverstone Circuit, 30 Agustus di Aragon. Jadi hanya ada 2 race ya di bulan Agustus, bahkan di bulan Juli ini hanya 1 race. Jadi memang antara bulan per bulannya berbeda-beda porsinya. Dan sejauh ini yang kita lihat memang Juli ini kenapa 1 race, sebab biasanya ini adalah summer break seperti yang terjadi sekarang ini. Jadi para pembalap sedang liburan Cak bahasanya. Jadi mereka biar refreshing aja di pertengahan tahun. Dan kemudian dilanjutkan pula di bulan September San Marino ya, 13 September tepatnya. Lalu di tanggal 20 September dilanjutkan di Austria atau di Red Bull Ring Spielberg. Dan disinilah kita akan ditarik. Nah ini dia Cak, yang menjadi pro kontra ya, walaupun ya minor sih Cak, tapi BP ngetekankan di sini biar jelas ya. Jadi di bulan Oktober maka pembalap atau tim semuanya akan merapat ke Asia kembali.
dari Austria ke Asia pertama kali di Jepang atau di Motegi. Jadi ini adalah salah satu rentetan race yang memang selalu menarik untuk kita lihat bagaimana biasanya di Jepang atau Indonesia biasanya akan terjadi momen di mana para pembalap juara dunia di situ, Cak. Biasanya ya Kang Mas ya. Jadi di tanggal 4 Oktober akan race di Motegi Jepang, dilanjutkan di tanggal 11 Oktober Indonesia. Ini sudah confirm Kang Mas ya. Jadi kalau sampai nanya ke IWB, apakah Mandalika terancam? Gak ada Kang Mas. Sebab kita tahu sendiri Mandalika sudah kontrak dengan MotoGP selama 10 tahun. Jadi sejauh ini tidak ada perubahan apapun. Jadi kalau ada suara-suara yang mungkin agak minor atau negatif selama belum official dari MotoGP, tidak usah didengar. Jadi memang dipastikan bahwa Indonesia tetap menggelar MotoGP dan itu akan dilakukan di 11 Oktober 2026 dan kemudian dilanjutkan langsung ke Australia. Jadi seperti biasa ya, dari Indonesia merapat ke Australia di Phillip Islands. Ini adalah sebuah sirkuit yang pernah IWB juga sambangin dan sirkuitnya dingin, enak banget Cak. Dan dari sana kembali lagi ke Malaysia. Memang ini menarik sekali Cak ya. Biasanya kan kalau lihat rutenya Indonesia akan ideal ke Malaysia. Tapi sepertinya MotoGP ingin memberikan semacam variasi Cak. Karena Indonesia panas, mereka nggak mau memberikan lagi sirkuit yang panas. Jadi dibawa lagi, maksudnya dibawa langsung pembalap dan tim ke Australia yang lebih dingin. Kemudian baru kembali ke Malaysia. Yang terkenal panas kan Indonesia dan Malaysia untuk sirkuitnya Cak. Jadi tanggal 1 November adalah race Malaysia Sepang dan kemudian Portugal 15 November ini sudah memasuki masa-masa kritis untuk selesai MotoGP dan kemudian tanggal 22 November di Valencia Kang Mas ya. Jadi kalau kita lihat dari sini Kang Mas, maka bisa kita pastikan bahwa balapan akan digelar sama ya. Sejauh ini ada 22 race, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Jadi memang betul ya, jadi ada 22 race dan semuanya sudah tergambar secara gamblang di sini dengan pertambahan Brazil yang tentu kita akan pantau seperti apa. Ya teman-teman, ini gambaran untuk schedule MotoGP race 2026. Ini adalah era terakhir 1000 cc yang seharusnya akan menjadi momen menarik bagi para tim untuk memberikan yang terbaik di 2026. Itu Cak, informasi sama semuanya tentang schedule atau jadwal MotoGP 2026. Nah, jadi ngono Kang Bro ya. Jadi cuekin aja lah gosip-gosip ataupun pertanyaan-pertanyaan yang sama ragu dengan Mandalika. Fix Mandalika sudah masuk di MotoGP, schedule MotoGP, jadwal MotoGP 2026. Jadi biarkanlah isu berlalu, yang pasti Mandalika still coming teman-teman semuanya pada next year. Dan kebetulan insya Allah tahun ini pun IWB sudah ada jadwal nanti ke Mandalika MotoGP. Jadi matur nuwun buat Honda, tentunya Astra Honda Motor yang insya Allah akan mengajak IWB ke sana. Jadi kita akan langsung bongkar detailnya seperti apa di sana dan kita berharap sih ya Marc Marquez juara dunianya bukan di Misano atau mungkin juara dunianya bukan di Eropa, tapi kita berharap juara dunianya di Mandalika. Pasti bakal seru Cak. Oke? Nah teman-teman, kita akan bahas mengenai sudah tadi kita bahas tadi, tapi satu hal terakhir yang ingin share sama semuanya tentang mesin V4 Yamaha Cak. Jadi teman-teman sama tahu sendiri bahwa mesin V4 Yamaha sudah dites oleh beberapa pembalap dan juga mendapatkan informasi yang sahih bahwa ternyata mesin V4 Yamaha ini belum menjanjikan Cak. Bahkan pada saat pengetesan di Brno kemarin dikabarkan bahwa untuk lap time-nya ketika dikomparasikan dengan mesin inline 4 itu lebih lambat 2 detik Cak. Ini adalah angka yang tentu gap-nya banyak ya segitu. Makanya semuanya masih disempurnakan, Yamaha mesti berjuang keras supaya mesin mereka bisa lebih kencang, mesin mereka V4 bisa jabanin setidaknya sama lah dengan inline 4. Tapi memang sejauh ini Fabio masih kekeh dengan V4. Sebab dari opini Fabio ya, dia mengatakan bahwa V4 dan inline 4 ini memang betul-betul berbeda. Kekuatan dari V4 adalah stability braking, itu kata Fabio Cak. Jadi jika mesin inline 4 itu lebih kuat bagian front end, tapi bagian belakang bannya itu lemah. Itu maksud dari Fabio. Jadi memang distribution weight antara inline 4 dan V4 itu beda Cak. Dimana saya tahu sendiri kita sudah pernah terangkan sama semuanya bahwa untuk mesin V4 memiliki cylinder head yang V begini ya, jadi belakang depan. Sehingga distribution weight-nya bisa lebih mengarah ke belakang dibandingkan dengan inline 4 yang lebih begini semuanya. Makanya teman-teman, walaupun lebih lambat 2 detik, Fabio masih kekeh bahwa pilihan Yamaha untuk bertransformasi ya, pindah ke mesin V4 ini sudah jalur yang tepat, sudah keputusan tepat. Walaupun dia nggak puas, dia belum puas, dia berharap Yamaha akan nge-push banget untuk project ini. Jadi itu Kang Mas ya.
Opini dari Fabio dan juga informasi bahwa engine Yamaha V4 masih on progress terus dan kita belum tahu kapan mereka akan menurunkan mesin ini untuk race, akan tetapi dikonfirmasi selama mesin mereka masih jauh lebih lambat V4 maksudnya Cak ya, dibandingkan dengan inline 4-nya, maka mereka tidak akan menurunkan mesin ini sebab tentu justru akan menampar ya image Yamaha sendiri Cak. Makanya teman-teman kita pantau seperti apa, sebab informasinya V4 akan terus dipush dan informasinya ternyata lebih lambat pada pengetesan ya, lebih lambat lap time-nya dibandingkan dengan inline 4 sampai 2 detik per lap-nya. Jadi itu memang sangat jauh dibandingkan dengan generasi sekarang. Oke teman-teman, itu Cak update IBB tentang MotoGP ya, sekilas saja. Kita sudah dulu hari ini, kita akan next bahas mengenai lainnya. Dan yang pasti kita juga akan bahas mengenai bagaimana kontrak 2026, line up-nya seperti apa MotoGP Rider. Sebab kita tahu ada beberapa rumor yang masuk, akan ada pergantian A, B, C, dan sebagainya. Sehingga kita akan bahas secara detail bersama semuanya ya. Teman-teman itu aja update benaran. Seperti biasa kalau kalian suka video ini, semuanya like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas sampai sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandas.